Oke Brozone, selamat datang kembali di channel saya. Vlog solar panel yang kesekian dah, ke-14 atau ke-13 gitu. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang inverter untuk low voltage disconnect sama over voltage disconnect-nya. Jadi yang kemarin di video kemarin saya bilang di sini low voltage disconnect-nya di set ke 44 volt saja. Kalau di sekarang saya setting ini di 45 volt ya. Silahkan cek video saya sebelumnya di sini. Nah, kali ini saya akan membahas tentang yang inverternya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, share, comment, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Ini baterai sudah menyala. Oke. MPPT sudah nyala, cuma saya tidak aktifkan PV-nya ya. Nah, di inverter saya itu ada konfigurasi, sebentar. Nah, alhamdulillah sudah ada ini, dua ini ya. Ada under voltage, ada over voltage. Namun saya tidak punya power supply untuk ngetes ini. Nanti akan saya tanyakan ke penjualnya. Harusnya under voltage itu di inverter itu kita set di sekitaran 48-47 volt. Jadi biar aman. Jadi ketika tegangan baterai sudah mencapai 48 atau 47, inverter akan mati. Nah, kalau over voltage ini sangat berhubungan erat sama error MPPT saya yang kemarin, over voltage disconnect. Jadi setiap transisi dari MPPT ke baterai dan lain sebagainya, terkadang itu ada over voltage. Nah, ini harus kita setting nih. Kalau nggak disetting nanti inverternya akan mati sendiri. Oke, ini settingannya saya nggak tahu seperti apa. Nanti saya akan tanyakan ke ke penjualnya ya. Cuma by default ini dengan tegangan 50 volt itu masih nyala. Oke. Itu artinya mungkin LVD-nya atau low voltage disconnect-nya di bawah ini. Tebakan saya sih di sekitaran 47 atau 46 volt. Nanti saya akan menaikkan. Oke, jadi itu yang penting. Dari MPPT set LVD-nya yang terendah sesuai dengan manual Secret Sun itu di 44 volt. Tapi saya cek di sini, saya setting di sini di 45 volt. Kemudian untuk inverter, karena konsumsi baterai, set LVD-nya atau under voltage disconnect ini itu di 48 atau 47 volt. Jadi biar ada sisa ya tegangan di baterainya, jangan dikuras habis, nanti rusak. Nah, untuk over voltage disconnect-nya ini sangat berhubungan dengan MPPT. Terkadang MPPT saya mengeluarkan over voltage disconnect. Kalau saya cek itu setiap transisi dari charging ke non charging itu kadang-kadang suka melonjak tegangannya dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita set, kalau enggak nanti inverternya mati hidup ketika ada OVD ya, lonjakan sementara. Oke. Oh iya, di sini di MPPT ePaver ini ada yang namanya diesel generator relay off sama on. Nah, ini akan saya manfaatkan nanti ya untuk menghidupkan dan mematikan inverter. Karena tadi saya sudah cek di situ memang ada trim potnya, cuma takutnya kebablasan. Saya pun nggak ada power supply ampere besar untuk ngecek itu. Jadi nanti double proteksi ya. Selain dari trim pot itu, nanti dari sini juga. Jadi kalau dari sini ketika tegangan sudah mencapai threshold, mungkin di low voltage reconnect atau apa itu, nanti saya baca lagi, dia akan mematikan dan dia akan menghidupkan ketika sudah mencapai tegangan tertentu. Nah, jadikan aman. Jadi ketika dimatikan, si MPPT akan berusaha untuk ngecas sampai tegangan tertentu sesuai dengan thresholdnya kita. Nanti ketika sudah mencapai threshold tertentu, si MPPT akan nge-trigger
untuk menghidupkan si inverternya gitu. Jadi ini relaynya sepertinya keluarannya, outputnya tegangannya sama baterai. Jadi saya akan beli relay 48 volt nanti untuk menghidupkan dan mematikan. Nah ini pakai yang ini nih, yang di baris kedua ya, ini baris kedua. Yang baris pertama fungsinya untuk yang satu load control relay, sama ini sensor, voltage sensor. Jadi ini voltage sensor masuk ke sini. Jadi untuk ngecek tegangan baterai berapa ya, gitu. Jadi saya akan fungsikan nanti ini diesel generator relay on off nya untuk menghidupkan dan mematikan inverter. Oke, di manual book itu di sini utility generator relay. Tadi kan kita lihat ada on, ada off ya. Jadi yang paling penting adalah yang bagian ini. Jadi ada dua kali dia. Ada first disconnect sama second disconnect. Jadi first disconnectnya ketika voltage baterai itu lebih kecil daripada under voltage warning. Kalau di saya setting di 48 volt, maka utility generator relay yang kontak off itu normally close. Oke. Itu kemudian yang ketika baterai itu lebih besar daripada under voltage warning reconnect, UVWR itu ini under voltage warning recover voltage maksudnya, maka itu dia akan hidup yang kontak on nya gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ini load relay ya. Ini kalau load relay, jadi saya ngerti. Load relay itu fungsinya adalah untuk low voltage disconnect. Fungsi dari parameter low voltage disconnect sama low voltage reconnect. Ini untuk load relay. Jadi kalau untuk utility generator itu adalah under voltage warning sama under voltage warning recover voltage. UVW saya setting di 48 volt. Ini saya setting di mana ya? Nanti saya lupa. Oke, di sekitar 50 atau 49 volt. Nanti kita tuning lagi. Nah, jadi prinsipnya saya sebelum masuk ke jala-jala listrik rumah saya harus benar-benar mengerti dan tuning dulu nih sistem saya, proteksinya, keamanannya dan lain sebagainya ya, termasuk yang hal-hal seperti ini. Jadi karena saya belajar dan otodidak sendiri ya, prosesnya lumayan lama, tapi ya saya having fun aja, karena ya namanya juga belajar sendiri kan, otodidak, ilmu mengalir banyak dan saya akan share di channel saya. Oke. Jadi part ini akan saya fungsikan nanti mungkin di video selanjutnya untuk cara trigger MPPT akan trigger on atau off untuk inverternya. Jadi memang ini udah support ya. Oke. Itu aja, ini kondisinya update vlog saya yang sekian. Ini di 50,7. Nah, ini saya sudah mulai merakit kabel PV-nya untuk mulai dicolokkan ke jaring-jaring, cuma ini belum dicolokkan. Nah, kemarin saya stress test ini sampai 40 ampere, 2000 watt melebihi kapasitas PV saya ya. Ada isu, saya menggunakan thermal fuse yang ini ya. Ini 100 ampere tulisannya, cuma pada saat 40 ampere udah ngetrip. Nah, kebetulan saya masih punya yang ini. Terus kemudian sisa kabel 16 mili benar-benar saya habiskan. Alhamdulillah ngepas banget ini, ngepas banget. Jadi saya double, kabel positifnya 2 kali 16 sama negatifnya 2 kali 16. Positifnya ke fuse thermal ini. Modelnya seperti ini. Jadi karena modelnya seperti ini, jadi bisa di double ya.
Lain halnya dengan yang ini tidak bisa di double karena lubangnya sangat sempit sekali, hanya bisa satu kabel 16 mili saja. Jadi dari sini ke atas ini ke busbar saya itu saya double. Mudah-mudahan ini karena jangkauannya pendek tidak begitu panas ya. Kemarin sih saya cek nggak panas, yang panas itu di sininya nih, hangat ya, bukan panas, hangat. Jadi pada saat 40 ampere 5 menit, nggak sampai 5 menit lah, ini ngetrip kayaknya. Oke, harapan saya sih harusnya 100 ampere ya, karena saya setting inverter itu 5000 watt, jadi otomatis kalau ini 100 ampere jadi 48 kali 100 4800 watt. Nggak segitu sih sebenarnya beban rumah saya, cuma ya harusnya 100 ampere ini cukup, atau sampai 80 ampere lah cukup. Cuma ini pada saat 40 ampere aja udah panas ngetrip. Saya nggak tahu kenapa, apakah saya salah ukuran atau seperti apa, makanya saya coba yang model seperti ini. Kabelnya di double gardan ya, mudah-mudahan aman. Nanti saya akan stress test lagi. Itu modelnya 100 ampere ya, 100 ampere. Jadi modelnya seperti itu. Kemudian kapasitornya saya copot, ini nggak ada apa-apa tuh, kosong. Jadi kayaknya saya plannya ini kapasitornya ini nih, kapasitornya ini charge-nya sangat susah sekali modelnya, karena ini ada resistor kapurnya udah saya copot semua ya. Ini saya copot semua. Fungsi dari resistor kapur ini adalah ketika tidak ada tegangan masuk ke sini, itu dia akan discharge, dia akan nge-short plus minusnya ke sini. Jadi ini ketika tidak ada tegangan, ini panas banget karena dia akan menghabiskan tegangan. Ya gimana saya charge coba? Ketika dicopot charge-nya mau nyolok ke ke sistem, ke discharge. Jadi saya copot, nanti bisa disolder lagi ke bawah situ. Terus kemudian, nah di sini ada lampu. Mana lampunya? Ya di sini ya. Ada CHG FLT, ini mungkin charging float ya. OCP ini kayaknya overcurrent protection. Nah yang FAT-N ini nggak tahu, tapi dia hidup kalau sudah saat ready. Yang ini dia akan hidup di voltase tertentu, terus kemudian ketika udah sampai mencapai voltase tertentu ini hidup. Jadi dua ini sama ini itu hidup kondisinya ya. Dan ini sangat susah sekali di charging. Jadi repot buat saya operasional. Saya lebih suka operasional yang simple aja. Jadi saya mungkin akan ganti dengan kapasitor yang biasa. Mungkin nggak super kapasitor, ya cukup menolong untuk beban-beban kejut lah. Jadi ini kalau bagi yang berminat silakan komentar di bawah. Karena saya tidak suka operationnya ya, sangat susah sekali. Saya nggak menyangka saya salah beli atau gimana, dan ini bisa dicopot sebenarnya, cuma sayang kalau dicopot nanti BMS nya nggak berfungsi lagi. Jadi ini ada fungsi BMS nya ya, saya tanya ke penjualnya, ini ada fungsi BMS nya. Nah ini antar kapasitor dia ada beberapa pelindungnya, jadi dia akan menyeimbangkan ya, ngebalance tegangannya. Terus ada proses discharging, ini yang saya tidak suka nih. Saya sudah capek-capek charge, ternyata di discharging sama dia. Jadi relay ini, fungsinya relay ini. Nah ini relay ini fungsinya ketika tidak ada tegangan, mati dia tegangan, dia akan memutus. Ini nih nggak ada tegangannya. Terus kemudian dia nge-short plus minusnya ke sini. Dia akan ngedischarging melalui resistor kapur ini, ada 10, 5 di atas, 5 di bawah. Nah kalau misalkan saya copot seperti ini pun, ini saya sudah copot ya,
Terus kemudian saya sudah charge full, otomatis kan nggak akan di discharging, mati dia. Relay ini akan proteksi karena nggak ada tegangan masuk ke sini. Jadi saya bingung ini fungsi modul load kapasitor ini apa lagi, saya nggak bisa gunain kayaknya nih. Jadi mendingan saya jual, mungkin saya yang nggak tahu karena saya kurang paham. Jadi ini modul resistornya, bagi yang mau saya jual apa adanya seperti ini. Ini ada fuse nya 150 ampere ya, tuh fuse nya aja 150 ampere, harusnya dia bisa menghandle harus 150 ampere. Cuma karena memang seperti itu, padahal tegangan itu kan turun naik ketika kita menggunakan inverter. Kadang di 50 volt, ketika beban kejut kadang turun ke 48 volt dan sebagainya. Jadi ini saya belum gunakan maksimal. Saya hanya berhasil untuk full charging, terus kemudian belum saya pakai karena memang sangat repot sekali operasionalnya. Jadi mendingan saya jual aja. Bagi yang mau silahkan komentar di bawah. Oke, bagaimana saya charging ini? Itu sangat merepotkan sekali. Jadi intinya saya putuskan koneksi MPPT dengan inverter. Jadi saya akan menggunakan super kapasitor dan juga baterai saya, karena saya tidak punya power supply 48 volt. Jadi saya menggunakan baterai ya. Nah, saya menggunakan 2 kali ini resistor yang saya pakai. Nah, ini masih hangat. Ini masih hangat ya. Ini 10 ampere 100 watt. Saya paralel 2, jadi 200 watt ya. Kemudian saya sambungkan ke plusnya. Jadi ini kabel plusnya dicabut. Kemudian saya seri dengan ini ya. 2 kali resistor ini. Terus kemudian saya hidupkan baterai saya sampai tegangannya mendekati 50 volt. Kebetulan tadi itu saya charging sampai 43 something. Setelah itu saya cabut, kemudian saya bypass tanpa menggunakan resistor ini. Nah, tipe super kapasitor yang saya punya itu sudah ada board protectionnya. Jadi ini ada board protection ya. Itu kalau misalkan lampu yang ini nyala, itu artinya lampu kapasitor itu bisa di-charge. Jadi kalau lampu ini nggak nyala, ini seperti short, ini minus sama positifnya. Jadi bahaya sekali kalau misalkan langsung masuk ke baterai. Nah, kalau yang ini di atas itu saya nggak ngerti, tapi anggapan saya itu tulisannya FET spasi EN, FET-N. Jadi anggapan saya ini ready untuk digunakan sih. Jadi ini sebelum tegangan tertentu dia nggak akan nyala. Setelah tegangan tertentu dia nyala. Sebelahnya itu ada OCP, lampunya warna merah. Jadi ketika ada beban, jadi dia proteksinya sama kayak secret sun. Jadi saya coba langsung ke inverter tanpa soft start ya, sesuai video saya sebelumnya. Dia OCP-nya nyala merah, langsung diprotek. Artinya dia punya proteksi. Nah, sebelahnya lagi itu ada tulisan CHG spasi FLT. Saya rasa itu adalah charging float ya. Nah, charging float ini nggak pernah nyala, saya nggak ngerti kenapa, dan saya susah sekali mendapatkan manual book ini. Saya nggak pernah mendapatkan di browsing di mana-mana. Cuma saya tanya ke penjualnya, di dalam sini sudah ada BMS-nya. Artinya semua tegangan di kapasitor ini, asumsi saya sudah rata, sudah balance ya. Nah, terus kemudian ada beberapa modifikasi yang saya terapkan di sini karena sangat susah sekali untuk charging super kapasitor ini. Kemudian ketika lampu ini mati, ketika tidak digunakan ya, ketika lampu ini mati, relay ini akan bekerja untuk mengsortkan kapasitor ke resistor ini. Jadi ini ada 10 resistor kali 10 watt. Jadi memang amannya memang
harus seperti itu, ada dischargingnya. Cuma di sini saya putus semua kaki-kakinya. Jadi nanti kalau misalkan kedepannya saya mau gunakan, saya tinggal sambungkan ke boardnya lagi. Jadi itu yang saya modifikasi karena sangat susah ketika saya sudah charge kemudian saya copot. Nah, ketika saya copot ini nggak ada tegangan, itu dia langsung discharging. Itu sistemnya di sini. Jadi dia safety-nya memang seperti itu, cuma tidak cocok di instalasi saya karena saya sangat susah ngecharge ini. Jadi proses dischargingnya ini saya putus. Ini saya putus. Di belakangnya pun ada lagi 5 lagi kapasitor, bukan kapasitor, resistor kapur seperti ini, yang fungsinya ketika lampu ini mati, tidak ada tegangan dari bawah, maka dia akan short, mendischarging semua tegangan yang ada di sini agar nol, tidak ada tegangannya lagi. Jadi itu yang saya modifikasi. Kalau misalkan ini tidak saya putus, jadi ketika saya charge kemudian saya cabut, nah dia langsung discharging dong berarti. Jadi nggak selesai prosesnya. Oke, ini nanti sisa kapasitornya saya akan taruh di sini. Ini saya siapkan boxnya untuk kapasitor. Nggak sebesar itu mungkin kapasitornya, mungkin kapasitor yang biasa saja. Oke, ini sistemnya. Nah, selanjutnya saya mau akan menjelaskan di video selanjutnya tentang membuat ATS sederhana dengan menggunakan satu kontaktor. Pro dan cons-nya apa? Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jadi kemarin saya sudah bahas LVD di sini setting 44. Nah, yang di sini untuk melindungi baterai biar nggak drain kehabisan, itu kita harus setting under voltage-nya. Di sini ada trim pot-nya untuk inverter saya ya. Kalau inverter yang lain saya belum tahu, mungkin settingannya ada yang digital, ada juga yang tidak punya trim pot dan lain sebagainya, saya kurang paham. Tapi saya menggunakan inverter rakitan low frequency, itu ada settingan under voltage sama over voltage-nya. Bagus banget itu modulnya, bisa memproteksi baterai jadinya. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Jadi setupnya saya seperti ini, masih berantakan ya. Dan ini video vlog solar panel ke 14 mungkin ya, atau kesekian. Terima kasih. Tetap jaga protokol kesehatan dan juga enjoy your life.